Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Tria Parmita dengan NIM 2413300001611 kelas 1 SDA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Simak baik-baik ya. Nah, sudah tahukah kalian tentang perkembangbiakan tumbuhan? Kalau belum, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran ini adalah agar siswa dapat mengetahui dan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perkembangbiakan tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan itu? Perkembangbiakan tumbuhan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan ada yang melalui penyerbukan atau perkawinan yang dinamakan generatif. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak tidak melalui proses perkawinan dinamakan vegetatif. Nah, selanjutnya ada macam-macam perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Simak videonya baik-baik ya. Nah, apakah kalian sudah tahu apa sih itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan baru melalui proses penyerbukan. Dalam perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dapat dibantu oleh A. Perkembangbiakan tumbuhan dibantu dengan angin atau disebut juga dengan anemogami. Penyerbukan yang dilakukan oleh bantuan angin yang berciri-ciri tumbuhan bermahkota yang berukuran kecil, tangkai bunga panjang yang menjalur keluar, kepala putih berbulu terlentang keluar. Yang B adalah perkembangbiakan tumbuhan dibantu dengan hewan atau disebut juga dengan zoidiogami. Penyerbukan yang dilakukan melalui bantuan hewan tertarik akan madu dan bunga. Hewan yang sering membantu penyerbukan adalah kupu-kupu, lebah, burung jalak, dan burung kutilang. Selanjutnya yang C adalah perkembangbiakan tumbuhan dibantu dengan air atau disebut juga dengan hidrogami. Penyerbukan yang dilakukan melalui bantuan air seperti tanaman hidrilla secara umum memiliki ciri sebagai berikut. Seluruh tubuh tumbuhan tertutup oleh air, dapat hidup di air, dan berperan sebagai produsen bagi hewan lain. Selanjutnya yang D adalah perkembangbiakan tumbuhan dibantu oleh manusia atau disebut juga dengan antropogami. Penyerbukan yang dilakukan oleh bantuan manusia seperti bunga anggrek. Bunga anggrek merupakan jenis tanaman yang hanya memiliki benang sari atau putik dalam satu bunga. Benang sari dan putik tidak bisa bertemu sehingga penyerbukan tidak terjadi. Selanjutnya adalah materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tidak mengalami perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif berasal dari bagian tubuh tumbuhan yang akan menjadi individu baru. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. A. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan atau perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan daun yang terstruktur dan termodifikasi berlapis-lapis. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar merupakan perubahan bentuk akar yang mengembang di dalam tanah. Yang keempat adalah akar tinggal.
Akar tinggal merupakan batang yang seluruhnya terletak dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Yang kelima adalah tunas. Tunas tumbuh dari batang di dalam tanah. Tunas mudah menjadi tanaman baru dan tumbuh di sekitar tanaman induknya untuk membentuk rumpun. Contohnya bambu, pisang, dan tebu. Yang keenam adalah tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tanaman yang biasanya tidak berkecambah, seperti pada bagian daun dan akar. Yang ketujuh adalah geragih atau stolon. Geragih atau stolon merupakan batang yang tumbuh mendatar dengan tanah. Yang B, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanaman secara non-vegetatif yang dilakukan dengan sengaja atau dengan bantuan manusia. Di bawah ini perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah perbanyakan tumbuhan dengan cara memotong cabang dari tumbuhan induknya. Yang kedua adalah menyetek. Menyetek adalah perbanyakan tumbuhan dengan menanam tanaman induk atau bagian batangnya. Yang ketiga, merunduk. Merunduk merupakan proses perkembangbiakan suatu tanaman dengan cara membengkokkan batang dan cabangnya ke arah tanah agar akar dapat tumbuh. Yang keempat adalah menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah proses menyatukan batang bawah dan batang atas dari dua tanaman yang sejenis agar diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Yang kelima adalah menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Nah, itu adalah paparan singkat materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.